Hai teman-teman. Nah, kembali lagi dengan video saya di sini. Di video kali ini saya akan mereview buku tentang evaluasi pembelajaran karya Ida Farida. Nah, sebelum saya mereview buku ini, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Juliani Siombing dengan NIM 3241 dari kelas C reguler 2024 jurusan Pendidikan Sejarah, program studi Pendidikan Sejarah dari Universitas Negeri Medan. Nah, setelah saya memperkenalkan diri, mari kita mereview buku ini. Yuk. Kalian tahu nggak di dalam buku ini ada 10 bab? Banyak kan teman-teman? Makanya kita akan membahas satu persatu dulu. Tunggu ya. Baik, di sini saya akan membahas bab pertama yang dimana judulnya yaitu pengertian evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian evaluasi, bahwa evaluasi itu adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan informasi guna mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik secara efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Oke, tadi kita sudah membahas tentang apa itu evaluasi. Pokoknya teman-teman, evaluasi itu adalah mengukur, menilai tingkat penilaian terhadap guru dengan siswa terhadap suatu proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Begitu teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah penilaian atau asesmen. Yang dimana arti penilaian atau asesmen itu adalah proses yang dilakukan seorang guru untuk mendapatkan informasi tentang kinerja siswa. Nah, penilaian tersebut merupakan bagian integral dari hasil proses belajar siswa ya teman-teman. Pada kegiatan penilaian, guru melakukan pengumpulan data dengan menggunakan berbagai cara untuk pengukuran dan memantau proses kemajuan perkembangan hasil belajar siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki, pengetahuan sikap, dan keterampilan yang diharapkan tercapai melalui pembelajaran secara berkesinambungan. Nah, penilaian itu berbeda dengan evaluasi. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena penilaian pada dasarnya merupakan alat dan bukan merupakan tujuan akhir. Sehingga penilaian merupakan sarana yang digunakan sebagai alat untuk melihat dan menganalisis apakah siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan serta untuk mengetahui apakah proses pembelajaran telah sesuai dengan tujuan atau masih memerlukan pengembangan dan perbaikan. Nah, yang ketiga itu ada pengukuran, yang dimana pengukurannya itu adalah proses pengumpulan data secara empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip penilaian dalam evaluasi pembelajaran, yang dimana prinsip-prinsip penilaiannya yaitu ada satu, valid, yang kedua, objektif, yang ketiga, adil, yang keempat, terpadu, yang kelima, terbuka, yang keenam, menyeluruh, yang ketujuh, sistematis, yang kedelapan, beracuan kriteria, dan kesembilan, yaitu akuntabel. Yang dimana kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama itu ada valid, yang dimana bahwa
penilaian itu didasarkan pada data yang mencerminkan kompetensi yang diukur. Yang kedua itu ada objektif, yang dimana penilaian itu berdasarkan data yang jelas. Yang ketiga itu ada adil, yang diartikan bahwa penilaian tidak menguntungkan dan tidak merugikan siswa karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang. Yang keempat, terpadu, yang dimana penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima itu terbuka, yang artinya bahwa prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam adalah menyeluruh dan berkesinambungan, yang artinya bahwa penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan siswa. Yang ketujuh adalah sistematis, yang dimana bahwa penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan adalah beracuan kriteria, berarti bahwa penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kesembilan itu akuntabel, berarti bahwa penilaian dapat dipertanggungjawabkan secara baik segi teknik, prosedur, maupun hasil. Nah, di ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenis penilaian berdasarkan fungsi. Yang pertama, penilaian formatif. Yang kedua, penilaian sumatif. Yang ketiga, penilaian diakronik. Yang keempat, penilaian selektif. Ulang ya teman-teman. Nah, di jenis penilaian berdasarkan fungsi ada 4. Yang pertama, penilaian sumatif. Yang kedua, penilaian formatif. Yang ketiga, penilaian diagnostik. Yang keempat, penilaian selektif. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu penilaian formatif. Nah, penilaian formatif dilakukan pada penilaian yang dilaksanakan akhir proses pembelajaran. Gunanya untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Yang kedua adalah penilaian sumatif, bahwa penilaian sumatif yaitu penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program. Misalnya, penilaian yang dilakukan pada akhir caturulan, akhir semester, dan akhir tahun. Contohnya seperti UAS, ujian akhir semester, UTS ya. Ujian tengah semester, ujian akhir semester, baru itulah teman-teman pokoknya. Yang ketiga itu ada penilaian diagnostik, bahwa penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Yang keempat itu adalah penilaian selektif. Penilaian selektif ini adalah penilaian yang dilaksanakan dalam rangka menyeleksi atau menyaring. Oke teman-teman, kita bahas bab 2, yang dimana judulnya kompetensi pengetahuan dan teknik penilaian. Nah, di dalam buku ini terdapat arti dimensi pengetahuan, yang dimana menurut taksonomi Bloom bahwa dimensi pengetahuan itu sasaran atau target proses hasil belajar ranah kognitif berkenan dengan hasil belajar intelektual atau segala upaya yang menyangkut aktivitas berpikir. Nah, dimensi proses kognitif ada 6 level, yaitu mengingat, memahami,
mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta atau berkreasi. Maaf teman-teman, berkreasi ya, bukan berekreasi, berkreasi. Nah, dimensi pengetahuan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu ada pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Itu saja yang bisa saya jelaskan di bab 2. Sekarang saya lanjut di bab 3 yang berjudul penilaian tertulis. Penilaian tertulis merupakan salah satu jenis penilaian yang paling sering digunakan oleh guru untuk melihat hasil nilai belajar siswa. Untuk menilai hasil belajar siswa. Nah, di dalam penilaian tertulis terdapat tes objektif, yang dimana bahwa tes objektif adalah penilaian menggunakan suatu tes yang meminta jawaban atau respon dari siswa dengan memilih salah satu jawaban dari beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan atau dapat mengisi satu atau beberapa kata atau simbol untuk melengkapi pernyataan yang belum sempurna. Nah, bentuk-bentuk penilaian tes objektif yaitu adalah 1. Pilihan berganda atau yang biasa sering digunakan dalam bahasa Inggris multiple choice. Yang kedua adalah jawaban benar salah. Yang ketiga yaitu menjodohkan kata. Yang keempat yaitu isian singkat yang sering bisa kita gunakan kuis atau semacamnya. Nah, bentuk tes objektif yang paling sering digunakan siswa baik dari SD, SMP sampai SMA yaitu pilihan berganda atau multiple choice. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan ke bab 4 yang judulnya penilaian keterampilan pekerja ilmiah. Di bab 4 ini saya tidak akan membahas banyak-banyaknya guys, karena pembahasannya sangat rumit. Jadi pembahasan di bab 4 ini yang saya tahu aja. Lanjut yaitu tentang keterampilan bekerja ilmiah atau yang biasa kita sebut atau yang kita kenal tentang keterampilan proses sains atau disingkat KPS. Nah, KPS adalah keterampilan berpikir, bernalar, dan bertindak secara logis untuk meneliti, membangun konsep sains yang berguna untuk memecahkan masalah sains. Aspek-aspek keterampilan sains mencakup mengamati, menafsirkan, mengklasifikasi, mengajukan pertanyaan, memprediksi, membuat hipotesis, merancang penyelidikan, mengomunikasikan, menerapkan konsep, atau menyimpulkan. Nah, keterampilan bekerja ilmiah siswa dapat dinilai bila guru dalam pembelajaran menggunakan pembelajaran yang berbasis pada pendekatan pembelajaran inquiry. Oke, pembahasan bab 5 kita lanjutkan besok. Bye-bye. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan mereview buku ini di bab selanjutnya yaitu bab 5. Nah, bab 5 ini ada judulnya tentang penilaian kinerja. Nah, di dalam bab 5 ini dibahas 3 penilaian, yaitu ada penilaian otentik, penilaian produk, dan penilaian proyek. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu penilaian otentik.
Penilaian autentik adalah penilaian yang dapat menilai target-target belajar, penalaran, keterampilan, produk, dan afektif. Yang kedua itu adalah penilaian produk, yang dimana penilaian produk itu adalah penilaian terhadap keterampilan siswa dalam membuat suatu produk, seperti produk-produk IPA, teknologi, dan seni. Yang ketiga itu adalah penilaian proyek. Penilaian proyek itu adalah penilaian kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang mencakup beberapa kompetensi yang harus diselesaikan oleh siswa dalam waktu periode tertentu. Bab selanjutnya ada di bab 6. Nah, bab 6 ini berjudul penilaian portofolio. Penilaian portofolio. Oke, kita bahas tadi bab 6 tentang portofolio. Penilaian portofolio. Nah, penilaian portofolio itu adalah penilaian melalui koleksi karya atau hasil kerja siswa yang sistematis, yakni meliputi pengumpulan data melalui karya siswa, pengumpulan dan penilaian yang terus-menerus, refleksi perkembangan berbagai kompetensi, memperlihatkan tingkat perkembangan kemajuan belajar siswa. Nah, manfaat dari penilaian portofolio yaitu menilai dan melihat perkembangan kemampuan siswa sebagai umpan balik untuk penilaian proses dan memperbaiki strategi, metode, dan manajemen pembelajaran di kelas. Nah, penilaian portofolio dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu tinjauan proses dan tinjauan hasil. Baik, kita lanjut ke bab 7. Bab 7 yaitu tentang ranah afektif dan penilaiannya. Nah, ranah afektif itu berkenan dengan sikap dan nilai. Ada 5 kategori ranah afektif, yaitu dimulai dari tingkat yang dasar hingga kompleks, yaitu penerimaan, jawaban, penilaian, pengorganisasian, dan pengarakterisasian. Berdasarkan tujuannya, ada 5 tipe karakteristik afektif, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Instrumen penilaian afektif berupa daftar cek, skala lajuan, skala Thurston, skala Likert, dan skala beda semantik. Tujuan utama penilaian diri adalah untuk mendukung dan memperbaiki diri dari proses dan hasil belajar. Baik teman-teman, kita lanjut di bab 8. Bab 8 ini membahas tentang analisis validitas dan reliabilitas. Nah, analisis validitas ini bertujuan untuk mengkaji kesahihan instrumen penilaian sebagai alat yang mengukur apa yang seharusnya diukur dan ketetapan serta keandalannya. Validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memengaruhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran dan sudah dirancang secara baik mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Validitas empiris bila sudah diuji dari pengalaman melalui hasil coba. Validitas empiris dibedakan menjadi 3 macam, yaitu validitas isi, konstruk, dan kriteria. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke bab 9. Nah, kita bahas bab 9 tentang pengolahan dan pelaporan data hasil penelitian. Nah, dalam pelaporan dan penilaian data hasil penelitian terdapat nilai kan guys yang dibahas. Nah, di sini saya akan membahas apa itu nilai. Nilai atau skor adalah angka atau huruf ubahan skor yang sudah dijadikan satu dengan skor-skor lainnya, serta disesuaikan pengaturannya dengan standar atau kriteria tertentu. Nah, terdapat 2 pendekatan untuk
mengonversikan skor menjadi nilai, yaitu pendekatan penilaian acuan kriteria atau patokan dan pendekatan penilaian acuan norma. Terdapat 4 jenis nilai standar yang dapat digunakan untuk mengkonversi skor mentah menjadi nilai berdasarkan PAN, yaitu nilai standar 5, standar 9, standar Z, dan standar T. Baik teman-teman, ternyata di dalam buku ini dia salah cetak dari bab 8 ke bab 10. Sebenarnya ada 9 bab ya teman-teman. Tapi di dalam buku ini tertulis bab 8 dilompati ke bab 10. Jadi maaf ya teman-teman atas video yang sesingkat ini. Sebenarnya nggak singkat guys, tapi mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri dengan mengucapkan selamat pagi